Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again, masih bersama Erjin Anda di sore hari ini dalam edisi 10 Maret 2026. Bertepatan di hari Selasa. Tentunya sekarang dalam formasi 17 di menit ke-10 waktu Indonesia Barat. Dan juga sudah tak berasa kita sudah berada di 20 Ramadan 1447 Hijriah. Dan hari kemenangan sebenarnya sudah di depan mata ini ya. Dan sore hari ini tentu kita sudah berada dalam program Mutiara Ramadan bersama Kementerian Keagamaan Kota Padang Sidimpuan yang akan menemani ruang dengar Anda, ya istilahnya ngabuburit ya bareng kami dengan kajian-kajian Islam yang menambahkan iman dan takwa kita selama 1 bulan ke depan alias 10 hari ke belakang. Dan tema kita di sore hari ini tugas-tugas orang mukmin selama bulan Ramadan. Tentunya telah hadir bersama kita di studio ada Ustazah Ummu Salama yang akan memberikan tausiah dan juga gambaran kepada kita semua seluruh pendengar setia Rapam dimanapun Anda berada sore hari ini. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan menanyakan seputar tema kita, boleh banget di 0822 9999 6105. Hanya menghubungi dari via chat WhatsApp dan juga SMS di sore hari ini. Kalau begitu, biar nggak terlalu lama kita sapa dan narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum dan selamat sore Ustazah Ummu Salama, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabarnya alhamdulillah baik. Kabar baik. Sehat walafiat sehingga masih mengudara sore hari ini. Baik Ustazah, mengenai tema kita sore hari ini tugas-tugas orang mukmin selama bulan Ramadan. Oke. Mungkin boleh diantar atau dibuka Ustazah untuk tausiah kita di sore hari ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu ba'idun minallah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita sehingga sampai sore hari yang cerah. Alhamdulillah, kita masih dapat menjalankan aktivitas kita masing-masing ataupun ibadah kita masing-masing, yaitu ibadah puasa di Ramadan yang berkesempatan kita sudah memasuki hari yang ke-20 Ramadan 2024. Tidak terasa ketika sudah masuk hari yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita selama kita jalankan pada bulan Ramadan ini. Amin, amin, amin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan hari ini dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
pendengar Raut FM, kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bertepatan di hari yang ke-20 Ramadan 1440, kembali kami mengudara untuk acara ziarah Ramadan dengan materi tugas-tugas seorang selama Ramadan. Bukan hanya siswa-siswa yang diberikan tugas selama bulan Ramadan dengan mendatangani kegiatan betul. selama Ramadan, tapi kita sebagai seorang mukmin mempunyai tugas selama di bulan Ramadan, karena perintah untuk berpuasa bulan Ramadan ada orang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi pendengar Raut FM dimanapun Anda, adapun tugas-tugas yang kita laksanakan selama bulan Ramadan bagi seorang mukmin diantaranya adalah bersyukur. Bersyukur atas nikmat datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih dan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, atau kita masih ada kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, dan kemudian tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih berada dan mudah-mudahan kita dapat juga masuki bulan Ramadan yang akan datang, karena siapa yang mengetahui bagaimana keberkahan daripada bulan Ramadan ataupun rahasia yang ada di bulan Ramadan, maka hamba-hambaku menginginkan dalam satu tahun adalah bulan Ramadan. Begitu agungnya bulan Ramadan ini, maka tugas kita sebagai seorang mukmin adalah bersyukur. Datangnya bulan Ramadan yang sudah kita masuki hari yang ke-20 merupakan nikmat yang sangat agung ataupun nikmat yang sangat agung, di mana kita sebagai seorang mukmin harus bersyukur karena kita masih dapat menikmati datangnya bulan Ramadan. Apabila malam harinya kita menunaikan ibadah sholat sunnah, yaitu tarawih, dia dilanjutkan dengan zikir, malah kita sambung dengan tadarusan Al-Quran. Maka pada siang harinya kita berpuasa. Sebagai apa kita laksanakan itu? Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongannya, sehingga kita dapat mendirikan sholat pada malam hari dan kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa siang hari. Sesungguhnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat akan semakin bertambah dan bertambah apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat yang diberikan Allah kita syukuri, bukan berarti nikmat itu berkurang, malah bertambah. Dalam hal ini jelas
dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambahi. Nah ini dari Allah. Janji yang paling tepat adalah janji Allah. Jadi la in syakartum la'azidannakum, apabila kamu bersyukur, pasti kami akan tambahi nikmat itu pada Allah. Akan tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka siksaku, azabku sangat pedih. Oleh karena itu, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri. Mari kita syukuri, terutama nikmat yang diberikan Allah kepada kita bulan Ramadan. Dengan rasa syukur bisa menyebabkan Allah akan menambah nikmat kepada kita. Allah akan mendengarkan permohonan dan menurunkan pertolongannya kepada kita karena kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini pendengar FM dimanapun Anda berada, ada satu kisah yang dibayatkan oleh Tolha dalam satu hadis tentang kadar kenikmatan yang diperoleh seseorang dengan datangnya bulan Ramadan. Suatu hari seseorang bermimpi melihat ada 3 orang sedang berjihad, bisa dibilang. Jadi 2 orang di antaranya mati syahid. Orang yang mati syahid balasannya adalah surga. Lalu pintu surga pun dibukakan untuk mereka berdua. Dan mereka pun berjumpa dengan. Adapun bidadari ketiga sedang menunggu pasangannya. Namun orang ketiga yang ditunggu tidak kunjung datang karena belum mati syahid. Jadi bidadari ketiga ini berkata, sungguh malang kamu, katanya kepada bidadari yang, apa yang kamu kerjakan sehingga kamu tidak. Selang beberapa setahun kemudian orang ini bermimpi lagi. Dia melihat orang yang ketiga ini wafat atau meninggal dunia dan dia tidak mati syahid. Namun derajatnya lebih tinggi daripada kedua temannya ataupun saudaranya yang mati syahid sebelumnya. Kemudian orang yang bermimpi ini memisahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya, maka Rasulullah bersabda, bukankah dia mendirikan sholat 6.000 rakaat karena Allah? Bukankah dia berpuasa di bulan Ramadan? Jadi Allah telah menunda kematian orang ketiga ini dari kedua saudaranya yang mati syahid sehingga tahun berikutnya. Jadi ditunda kematian yang ketiga ini, namun berkah daripada bulan Ramadan tahun ini, puasa dan sholat yang dilakukannya membuat derajatnya diangkat lebih tinggi daripada derajat orang-orang yang syahid. Jadi kedudukan orang yang ketiga ini di atas kedua saudaranya yang syahid karena pada tahun itu dia melakukan amal saleh dan menemukan bulan Ramadan.
Jadi pendengar Raw FM dimanapun ada, bagaimanakah seharusnya kita sebagai seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesempatan kepada kita menemukan bulan Ramadan. Tentunya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Memang bagi orang yang beriman, datangnya bulan Syawal, berakhirnya bulan Ramadan sangat menyedihkan apabila kita akan meninggalkan Ramadan. Maka kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dipertemukan Ramadan. Sebab dengan dipertemukannya kita di bulan Ramadan, nikmat serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka bagi kita orang-orang. Karena itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah ini, karena Allah masih membuka kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di hari yang ke-20 dalam keadaan sehat walafiat dan dapat kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas lillahi ta'ala. Man shoma Ramadana manawa saban. Siapa-siapa yang melaksanakan pada puasa karena keimanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebutkan bahwa manusia yang sudah mati sangat berharap supaya dikembalikan ke dunia ini untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah ataupun beramal saleh karena sudah datang pada hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Nah, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari kita, maka apa katanya? Rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku. Oleh karena itu, mari kita berpikir mulai sekarang bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan ini untuk bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi cara kita berharap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin memperoleh ampunannya, memohon dan mencapai keriduannya, dan bagaimana pula caranya kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari siksa akan Ramadan. Dalam hal ini pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita ketahui adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Bagaimanakah caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Rasulullah sholat malam ataupun qiyamul lail, cara Rasulullah mensyukuri nikmat di bulan Ramadan ini, maka kedua telapak kaki beliau sampai bengkak karena namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ini kan jangan sampai bengkak. Kalau misalnya dalam melaksanakan sholat itu agak gampang baca menggerutu ini. Jadi ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah telah ampun dosa Daud dan maka apa jawab Rasulullah? Apakah aku tidak boleh jadi hamba yang syukur? Itu jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan memperbanyak mendirikan sholat sunnah dan Ramadan. Karena di bulan Ramadan lah sholat yang disunnahkan yaitu sholat tarawih. Kalau sudah habis nanti kita tinggalkan bulan Ramadan, masuk kita ke bulan Syawal, nah itu pelaksanaan sholat tarawih biarpun ayo kita sholat tarawih sudah masuk Syawal. Yang disunnahkan adalah bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara memperbanyak mengerjakan sholat sunnah bulan. Kemudian datang menghadap Allah dengan berdekat kepada. Selain daripada itu, mari kita membaca dan merenungi ayat-ayat Al-Quran dengan. Nah, jadi kita melaksanakan tadarusan Al-Quran, mari kita renungi ayat-ayat Al-Quran dengan itu, mari kita baca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan sekaligus kita terhadap baru kita amalkan. Dan ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun, sesungguhnya jasad saya berjalan sekarang. Jika tiba saatnya nanti kepada kembali kita menjadi tanah. Artinya apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau sudah meninggalkan dunia, maka kita kembali dari tanah. Kita ini berasal dari tanah, kembali ke tanah. Betul. Kita berjalan di atas tanah, kulit kita seperti tanah, maka kita tidak mengelak, harus kita kembali ke tanah. Ketika jasad kita sudah kembali menjadi tanah, maka tidak ada lagi yang bawa manfaat bagi jasad kita selain apa? Amalan kita yang benar. Jadi perlu kita ingat bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka sesungguhnya amal harta dan anaknya itu akan mengantarkan sampai ke tanah wakaf atau hutang. Tak ada yang mau seseorang sampai ke hari. Apa yang menyertai kita masuk ke dalam kubur tiada lain adalah semuanya akan balik.
Jadi wujud syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan memperbanyak melaksanakan pada sholat dan memperdalam, sehingga kedua telapak kaki Rasulullah bengkak. Sungguh yang demikian ini adalah kenyataan bagaimana yang disebutkan. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bersyukur atas karunia Ramadan merupakan sebuah kenikmatan tersendiri bagi kita. Jika Ramadan kita sudah masuki seperti saat ini, maka kita harus mensyukuri ataupun syukur nikmat ini dengan cara melaksanakan sholat dengan khusyuk, menunaikan ibadah puasa dengan penuh adab-adab ataupun etika yang kalau tidak salah sudah kita bahas dalam mutiara Ramadan ya, adab-adab puasa. Jadi kita masuki bulan Ramadan ini dengan memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dan membaca Al-Quran. Dengan berzikir maka kita pun akan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa membaca Al-Quran ini bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat dianjurkan, karena bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan ini, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda di antara yang hak dan di ayat ini menjelaskan bahwa di antara aktivitas Ramadan yang mengharuskan kita untuk selalu meningkatkannya adalah berpuasa, mendirikan sholat, berzikir, beribadah, membaca Al-Quran dengan baik dan baik. Rekan Raul semuanya, tentunya kita akan jeda terlebih dahulu untuk segmen pertama ini dengan beberapa iklan. So, untuk rekan Raul pendengar setia kami dimanapun Anda berada sore hari ini, tetap stay tune bersama kami karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini hanya di One Up Ravan Your Lifestyle. Raul Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Tadi kita sempat jeda beberapa saat dan juga ternyata mati lampu tuh sementara di Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya ya. Saya nggak tahu menyeluruh, yang jelas di Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya mati lampu tadi. Dan sekarang baru menyala kembali dan tak terasa juga kita kurang lebih 10 menit lagi ternyata Ustazah ini ya dipotong sama mati lampu tadi deh ya. Baik Ustazah, di segmen kedua ini mungkin boleh dilanjutkan lagi tausiahnya, silakan. Masih. Pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah harus kita tingkatkan pada saat Ramadan, puasa dan sholat, berzikir pada Al-Quran dan atas atau nah ayu abdul ibadat, apakah paling afdal ibadah sedekah bersedekah. Begitu pula mari kita perbanyak introspeksi diri,
Mari kita memperbanyak kaji diri dan bertaubat atas dosa-dosanya. Di samping itu, mari kita berbenah diri, mereksi dan meluruskan niat dan perbuatan supaya kita terselamatkan dari hal-hal yang dapat rusak pahala kita ataupun pahala ibadah. Misalnya seperti lahir pelit, ya, asal berangan-angan panjang dalam usahanya, dengan cinta dunia dan memiliki lupa akan urusan akhirat sampai kita akan kembali ke Allah Subhanahu kita itu perbuatan yang dapat sampai pahala. Jadi pendengar radio manapun dan seseorang harus buat tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan tenang hati kita, qalbun kita akan, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak anggota tubuh kita untuk mengikuti jalan Allah dan meringankan tubuh kita ketika mengerjakan amalan kita, bukan malah berat dan supaya terwujud apa? Apakah aku tidak boleh jadi hamba bahwa Rasulullah ketika ancam kan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah, tapi apa jawab Rasul? Apakah tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Nah, Rasulullah tidak, malah berbanyak pada Allah. Jadi pendengar itu kaum muslim dan muslimat demikianlah seharusnya kita bikinkan rasa bersyukur kita. Ketika kita merutinkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syukur yang kita panjatkan kepada Allah dapat berpeluang untuk mendapatkan derajat yang saja sesungguhnya derajat tidak akan kita peroleh apabila Ramadan tahun kemarin atau tahun lalu belum baik dan maka kita usahakan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun. Apabila seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan ikhlas lillahi ta'ala, maka pelaksanaan ibadah kita karena Allah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun misalnya kita dalam melaksanakan sholat itu sampai kaki kita itu pegal-pegal, namun justru senang berdoa kepada Allah Subhanahu dan kita terbuai dan lalu dalam ayat-ayat
kita laksanakan perintah Allah dengan cinta dan satu pengharapan, yaitu harapan dapatkan ampunan. Bersyukur, maka kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memperoleh rahmat Allah dan akan dapat keselamatan dunia dan akhirat. Di pendengar Rabbek mana ya, ketika kita melaksanakan sholat sampai kita berjamaah sampai sholat tarawih, ada yang 11 rakaat sama itu, malah ada yang 23 rakaat sama itu. Dan ketika itu kita akan bersama, dan itu bukan berarti kita merasa takut, bukan. Dan kita ingin sambil sholat kita dengan kita bahwa sholat dengan berdiri hanya akan berat dan sangat, bukan. Sehingga dengan sengaja kita datang terlambat sholat berdiri, tapi dengan niat yang ikhlas kita melaksanakan sholat di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat ini bukan aktivitas yang menyenangkan, bukan. Bahkan sholat ini merupakan kenikmatan tersendiri dalam rangka menunaikan ketaatan, dalam rangka taqarrub Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dilaksanakan sholat ini kita semakin mendekatkan dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin anut dan larut dalam beribadat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, apa kata Rasulullah? Jadikan sholat sebagai penghibur. Jika demikian, kita harus waspada ketika kita sedang berdiri melaksanakan sholat. Di situ berbagai macam godaan. Angan-angan pun ketika berdiri waktu melaksanakan sholat banyak hal muncul ya saja ya. Muncul ketika kita akan melaksanakan sholat. Jadi dalam hal ini kita dengan godaan setan. Nalbin nasi wanas. Qul a'udzu birabbin malik nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu nas al di pendengar ya, dengan laksana sholat Anda Allah ya, kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik rekan Raul, sebelumnya kita akan jeda dengan sedikit iklan lagi sebelum tim menuju closing statement dari Ustazah Salama. Kita akan jeda dengan singkat saja. Jadi untuk rekan Raul semuanya ya, tetap stay tune bersama kami hanya di Warna Perawatan Your Lifestyle. Langsung ada kesimpulan ya. Iya saya. Apa ini?
Ya, 105 rakam dan kita sudah berada di segmen terakhir sekaligus penutup dari Mutiara Ramadan di sore hari ini bersama Ustazah Ummu Salamah. Ustazah Ummu Salamah mungkin boleh disampaikan untuk penutup di sore hari ini, silakan. Masih pendengar Roll FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dari apa yang saya tadi, salah, apakah selamat ini dan bapak sesungguhnya permasalahan patuh dan bersih realisasikan ketaatan untuk dapat amanah haruslah jadi agenda penting bagi kita sebagai seorang, karena pada bulan Ramadan rasa kita kesikapan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu harus kita harus buang jauh-jauh dari hal ini, perasaan itu kita buang pasar dan serta lahir atau ada untuk kita harus lakukan kapan saja dan apapun, jangan kita bersedih masa terbebani dan sesuatu saja yang dilakukan Allah Subhanahu selaku sah pemberi dan dapat penciptaan, maka bagaimana di dalam Allah dan rasa tapi pada zaman aneh tetapkan yang Allah tetapi di bulan-bulan tetap rasa demikianlah acara Mutiara Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Amin. kepada pendekar lauteknya anak dan dalam hal ini kami dari agama Kota Parawan, dari Tanjung Kota Salam, kami para dari Masjid Anda hari acara Ramadan pada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Ummu Salamah yang telah memberikan tausiah dan juga pengetahuan baru untuk kita semua dalam program Mutiara Ramadan edisi hari ini 10 Maret 2026 atau bertepatan di 20 Ramadan 1447 Hijriah. Untuk rekan-rekan semua pendengar setia kami, terima kasih juga telah menyimak dan mendengarkan radio frekuensi 105 FM di sore hari ini. Sampai jumpa dan nantikan program Mutiara Ramadan berikutnya di setiap hari hanya di 105 FM dari informasi 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya pamit dari ruang dengar Anda, stay tune terus hanya di One FM, your lifestyle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.